Halo teman-teman kelontong ruru. Nah, kali ini kita kembali ke sesi baru ya dari segmen kami yaitu sesi dedaunan. Jadi sembari kita di GH, kita mau bahas salah satu tanaman yang udah dari lama banget nih, yaitu keladi tato atau Cercestis mirabilis. Nah, jadi Cercestis mirabilis ini sebenarnya adalah tanaman asli Afrika ya. Bisa dilihat di sini daun barunya cakep banget, coraknya ini yang membuat dia mendapat nama mirabilis atau artinya memukau, amazing lah, miracle gitu. Nah, walaupun dia dikenal dengan nama keladi tato, tapi dia sebenarnya bukan keluarga keladi. Nah, ini makanya saya juga dulu cukup prihatin, cuman dulu saya belum sempat sih bikin sesi untuk dedaunan. Itu banyak yang ngejual keladi tato ini dalam bentuk umbi atau bahkan mungkin cacahan bonggol. Kalau cacahan bonggol masih mungkin, tapi kalau dari segi umbi itu udah pasti penipuan ya untuk keladi tato kali ini, karena si keladi tato ini cukup unik morfologinya, bisa dilihat. Jadi dia bentuk badannya sebenarnya berupa bonggol seperti anthurium, dan cara propagasinya itu ada dua. Jadi kita bisa nyacah bonggol atau nodulnya ini tinggal kita potes saja. Ini udah menghasilkan 10 lebih potesan indukannya ini. Nah, kemudian cara yang unik lagi, dia juga mirip seperti keluarga Colocasia sama Monstera obliqua. Dia bisa ngeluarin rimpang. Nah, bentuk rimpang itu selain Colocasia sama obliqua, juga ditemukan di keluarga Araceae lain yaitu Remusatia vivipara. Nah, rimpangnya itu baru kali ini nih di kelontong ruru panjangnya benar-benar ekstrim. Ini kayaknya 3 meter lebih ada nih. Nah, nah ini juga cara propagasi yang cukup menantang ya. Sekalian kami bantu jelasin. Kita mulai dari rimpang yang pendek dulu aja. Nah, sekarang karena ini indukannya udah cukup oke, kita potong dari pangkal dulu. Nah, ini pangkalnya. Kelihatan ya, rimpang ini dia keluarnya sebagai nudul daun, bukan sebagai akar. Tuh, tempat keluarnya sama dari nudul. Kita gunting dari pangkal. Nah, kemudian ini kan ada ruas-ruasnya nih. Dan ruas yang ada akarnya ini biasanya akan kami pendam di sphagnum moss. Contoh seperti ini. Nah, kita peringkas ya bentuknya. Ini jadi satu nudul. Ini nanti akan kami rendam dengan hormon pertunasan atau sitokinin. Kemudian contoh lain lagi. Ini kita simpan dulu. Kita mulai dari pucuk ya. Nah, kita lihat karena di sini akarnya relatif kering, saya akan ambil nodul yang akarnya relatif masih hidup. Nah, kalau yang kayak gini akarnya relatif udah nggak ada, kita tinggal main hormon aja. Kalau kayak gini berarti yang biasanya saya kasih bukan hormon pertunasan tapi hormon perakaran seperti auksin. Nah, ini kelihatan tuh. Ini nodul dari rizomnya atau rimpangnya yang nanti akan jadi daun baru. Kita akan lihat nanti bentuk cacahan-cacahan yang sudah jadi seperti apa. Wah, lumayan nih, nggak habis-habis. Udah kayak motongin asparagus. Nah, untuk bentuk cacahannya, kita tinggal pakai logika aja.
Jadi sebenarnya logikanya karena rimpang ini kan juga sebenarnya sejenis apa ya, adventitious roots. Itu paling terkenal di keluarga pakis ya, akar adventitious roots itu. Jadi akar yang berupa sulur yang nanti bisa jadi tanaman baru. Seperti ini, di pakis-pakis seperti ini nih dia contohnya paling gampang. Nah, karena dia adalah akar, berarti kan dia juga menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau teman-teman ragu, misalkan punya kondisi yang kurang ideal atau baru pertama nyoba, itu makin panjang cacahannya, berarti dia reservasi atau cadangan makanannya itu masih lebih banyak dibandingkan dengan nodul-nodul yang lebih pendek. Jadi kalau teman-teman ragu ya cacahannya sepanjang mungkin aja, biar energinya masih banyak di dalam. Nah, contoh ini agak meragukan nih, nodulnya nggak ada, akarnya juga nggak ada. Berarti saya akan mengandalkan cacahan yang lumayan panjang seperti ini. Kita ngandalin akar yang di sini. Dan ini cukup bergetah rada lengket ya. Dan ciri khas saya juga belum tahu dia ini sebenarnya masuk keluarga Araceae atau Aroid atau bukan. Karena saya belum pernah lihat bunganya. Nah, ini juga cacahan yang cukup menantang nih. Saya akan bikin dia rada panjang mengandalkan akar yang dari sini dan ada 2 nodul, 1 2. Lumayan tuh, dari yang paling pendek aja udah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini dari yang pendek, belum yang 3 meteran ini nih. Nah, habis ini kita akan lihat cara perendamannya sama contoh nodul atau rhizome yang udah sukses ya. Nah, ini adalah contoh dari cacahan rimpang yang udah saya perbanyak ya. Seperti biasa, metode unggulan saya adalah sphagnumos hidup. Nah, ini usianya udah sekitar 6 bulan dari cacahan pertama. Kita sekalian mau bedol dia ya. Karena dari bentuk daunnya udah butuh repotting juga ini pasti. Wah, akarnya mantap. Tuh, kelihatan. Ini adalah bekas rimpangnya. Akarnya mantap. Nah, ini utrik mahal nih. Kalau saya nggak salah ingat, Utricularia tricolor. Kita tanam lagi. Kita cabut lagi. Wah, tuh. Kita balikkan sphagnumosnya. Karena pakai sphagnumos hidup. Tetap pasti ada stresnya sih. Si Cercestis ini termasuk tanaman yang lumayan rewel dia. Jadi kadang kalau habis kita repotting kayak gini, itu stagnannya bisa berbulan-bulan. Tuh kelihatan semuanya bekas rimpang ya. Tadi kayaknya ini ada juga masih lumayan kecil. Ini mungkin sulur-sulur entah akarnya dia atau akarnya utrik nih. Kita lihat yang ini lumayan kecil ukurannya. Set. Tetap jadi. Nah, ini utrik lumayan. Aja gitu. Iya. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya. Thank you. Nah, sekarang ke bagian terakhir dari propagasi Cercestis mirabilis ya. Ini udah saya rendam sekitar 1 malam dengan hormon pertunasan yaitu sitokinin. Nah, ini dosisnya kalau saya sih pakai yang merek 6BAP. Itu untuk air 1 liter itu saya kasih sekitar 6 tetes. Nah, kalau untuk
urusan perhormonan kayak gini teman-teman coba sendiri ya, karena tiap orang pasti efeknya akan beda-beda. Ini juga saya pakai feeling aja berdasar pengalaman selama ini. Nah, setelah udah direndam, kita akan kupas. Nah, ini air sisa hormonnya biasanya akan kami siramkan ke tanaman-tanaman lain untuk membantu pertumbuhan mereka. Jadi masih bisa dipakai lagi ya. Tapi jangan disimpan. Dari pengalaman saya, kalau nyimpen hormon kayak gitu, itu lama-lama bisa rusak, terus takutnya malah efeknya berbahaya buat tanaman. Nah, ini kita lihat nih, beberapa kemarin udah saya kupas. Jadi ciri khas dari sebagian besar keluarga dedaunan, dan saya nggak tahu kita bisa menyebut si Cercestis ini sebenarnya aroid apa bukan. Cuman ciri khas dari aroid itu ada, saya lupa sih nama latinnya dari ini. Ini biasanya pelindung daun atau nodul barunya ya. Ini ciri khas dari tanaman aroid biasanya. Nah, ini kita hilangkan. Kenapa kita hilangin? Karena ini sebenarnya bagian yang nggak terlalu kepake. Terus kalau kita nanti tancap, bagian ininya itu akan membusuk. Takutnya dia akan mempercepat proses fermentasi, terus malah membuat propagasi ini gagal ya. Nah, ini kalau udah dikupas kelihatan tuh. Ini ada nodul daunnya, warnanya merah. Nih, contohnya kita kupas juga. Ini sebenarnya fungsinya untuk melindungi tunas baru ya, biar nggak rusak. Nah, ini juga ada. Nah, ini sebenarnya bisa dicacah dua, tapi saya mau eksperimen. Kalau ini ditanam dalam kondisi dua nodul kayak gini, yang tumbuh yang mana? Sekalian buat jaga-jaga, karena kalau kita lihat di sini, ini nodulnya udah rada hitam ya. Nah, ini kita hilangkan juga. Nah, nodulnya kelihatan banget tuh. Nah, ini kan kalau yang pucuk. Kalau yang bagian bawah kira-kira kayak apa sih? Nah, ini kita pisahin dulu ya, yang akarnya udah ada, jadi kita nanamnya lebih gampang nanti. Nah, ini contohnya. Ini harus kita hilangin ya. Tuh, bagiannya ini ngebusuk lama-lama. Takutnya dia ngeganggu proses propagasi kita. Nah, ini nodulnya. Tuh, kelihatan pelindung daunnya. Kita bersihkan pelan-pelan. Jangan sampai nodulnya rusak ya. Bagian yang udah keluar akar gini biasanya saya pisahin karena pasti propagasinya akan lebih mudah ya. Ini udah dikupas, akarnya ada. Nah, ini juga harus kita bersihin. Nah, ini salah satu pelindung yang di tengah. Tuh, kelihatan ya, dia cukup kayak pelepah pisang bentuknya, jadi nutrisinya pasti ada. Takutnya ngeganggu proses propagasi pas nanti dia ngebusuk. Ini kadang ketutupan. Nah, ini gunanya harus kita buka. Oh, ini patah, nggak apa-apa. Kita buang aja kalau nodulnya rusak. Nah, ini kan akarnya relatif kecil, kita pisahin.
Beberapa direndam air udah kelihatan ya efeknya. Akarnya udah lebih menonjol dibanding sebelumnya. Nah, untuk mempercepat video, saya kasih lihat aja. Ini ada dua media yang biasa saya pakai, yaitu peat moss campur sekam bakar pakai sama sekam mentah. Ada juga kokopit campur sekam bakar. Nah, kokopit ini juga karena dia mengandung tanin dan antifung yang alami, relatif bagus juga untuk propagasi seperti ini, asal kita ngatur kelembapan sama kualitas airnya juga. Sama ini apa, kokopetnya juga pastiin yang bersih ya, jangan kayak bekas dikotorin sama kucing atau kena air yang kualitasnya kurang bagus seperti air pump dan lain-lain. Terus kita juga nggak perlu nyiapin pupuk atau dipupuk dulu, karena kita ngandelin nutrisi masih bawaan dari tanamannya ini. Cara propagasinya gampang. Kalau sebelumnya yang di video pakai sphagnum moss kan itu posisinya horizontal ya, tiduran kayak gini. Sebenarnya paling bagus ya horizontal seperti itu. Karena kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, pertunasannya itu kan dari nodul ini mengarah ke atas. Dan ini sifatnya seperti udah saya jelasin sebelumnya, ini adalah sejenis rimpang atau adventitious roots ya. Dan mereka memang di alam akan tumbuh horizontal seperti ini, bukan tegak ya. Kalau kayak pilo-pilo yang merambat epifit itu kan ke atas, tapi kalau ini dia ke bawah. Nah, kali ini sekalian saya mau eksperimen. Kalau yang horizontal kan udah pasti berhasil, kemarin ada videonya. Nah, sekarang saya mau coba kalau ditancap vertikal kayak gini bisa nggak. Kita pastiin akarnya kena media ya. Terus nodulnya juga jangan sampai kependem banget, karena bisa busuk. Nah, ini bagian yang ada akar, kita pendam. Biasanya bagian yang paling pucuk kayak gini, karena dia masih ranum dan muda, itu gampang busuk. Nah, saya sekalian mau eksperimen nih, kalau dua nodul kayak gini, mana yang bisa tumbuh, terus ini masih bisa tumbuh apa enggak. Pastikan nodulnya jangan sampai kependem. Ini juga. Ini saya cuman misahin aja, untuk yang ini lebih poros, karena relatif akarnya nggak ada ya. Ini sekalian saya buat eksperimen aja. Yang akarnya kecil-kecil saya tanam di yang lebih poros. Nah, yang akarnya udah lumayan gede, saya tanamnya di kokopet. Oke, sekian teman-teman. Selamat mencoba ya. Kalau ada yang bingung, Cercestis mirabilisnya tiba-tiba keluar rimpang atau keluar sulur, semoga video ini bisa membantu sekaligus melestarikan Cercestis mirabilis ini, walaupun dia bukan spesies asli Indonesia ya sebenarnya. Tapi jenis ini seperti udah teman-teman lihat, relatif sangat mudah dipiara di Indonesia. Cuman memang kalau tanamannya tiba-tiba stagnan, apalagi habis kita repot, nggak usah khawatir. Karena dari pengamatan saya, tanaman ini cukup bandel, tapi memang dia butuh waktu adaptasinya cukup lama aja. Kita cukup tanam dan lupakan untuk jenis ini. Oke, sekian teman-teman. Thank you.